Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Ismawan, NIM 61014181159 dari PJKRD. Baik, di sini saya akan melengkapi tugas micro teaching yaitu berlatih mengajar, di mana saya mendapat materi tolak peluru kelas 8 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai tolak peluru. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada yang cedera, dan kalian pun akan mengerti materi apa yang akan saya sampaikan. Baik, langsung saja kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan presentasi dulu ya. Pause. Baik, yang pertama-tama Bapak akan menjelaskan mengenai sejarah singkat tolak peluru itu sendiri. Tolak peluru pada zaman dahulu sudah ada pada zaman Yunani kuno, di mana pada zaman dahulu tentara Yunani menggunakan tolak peluru sebagai sarana untuk mengisi waktu luang saat sebelum perang. Selain itu, tolak peluru pada zaman dahulu juga digunakan untuk melatih kekuatan, termasuk kekuatan tangan dan kaki. Jadi pada zaman dahulu tolak peluru mulai dimainkan atau diciptakan oleh para tentara Yunani kuno pada saat berperang. Kemudian seiring berkembangnya zaman, tolak peluru mulai dikenal di negara-negara Eropa. Tolak peluru pertama kali dilombakan di negara Skotlandia. Kemudian pada tahun 1866, pada saat zaman penjajahan Belanda di Indonesia, tolak peluru mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengikuti apa yang telah diajarkan di sekolah-sekolah Belanda tersebut, yaitu dengan memasukkan tolak peluru menjadi materi atau salah satu materi dalam pendidikan jasmani atau olahraga. Tolak peluru sendiri mulai dilombakan pada tahun 1896 di Yunani, yaitu pada Olimpiade bertepatan di kota Athena. Mungkin itu saja mengenai sejarah singkat tolak peluru atau sejarah singkat lahirnya tolak peluru dan berkembangnya di Indonesia. Baik, Bapak kemudian akan menjelaskan tentang definisi tolak peluru. Tolak peluru adalah gerakan menolak atau mendorong bola menggunakan tangan, di mana bola tersebut berbentuk bulat dan terbuat dari besi. Gerakan menolak atau mendorong tersebut dilakukan dari titik tolakan sejauh mungkin ke titik pendaratan, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara atau teknik yang benar. Tolak peluru sendiri dalam atletik itu ikut dalam nomor lempar. Namun walaupun ikut dalam nomor lempar, tolak peluru menggunakan teknik menolak atau mendorong, bukan melempar. Itu yang perlu digarisbawahi. Di dalam tolak peluru sendiri terdapat 3 gaya yang berkembang sampai saat ini. Yang pertama, gaya spin atau memutar, di mana gaya tersebut itu kita memutarkan badan 180 derajat di area kita melakukan tolakan. Kemudian yang kedua, gaya ortodoks. Gaya ortodoks yaitu atau gaya menyamping. Gaya ortodoks itu atau gaya menyamping adalah di mana kita menyampingi sektor atau vektor yang lintasan yang akan kita gunakan untuk area bola tolakan tersebut. Misalnya ini lintasan sebelah sana, berarti kita menyamping dari sini sampai. Kemudian yang ketiga, gaya O'Brien.
Gaya obeng adalah gaya membelakangi lintasan atau vektor bola tolak peluru yang akan ditolakkan atau akan didorongkan. Berarti misalkan lintasannya di sebelah sini, kalau gaya obeng berarti kita awalnya dari sebelah ke sana, membelakangi lintasan. Baik, berhubung kalian masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya hanya akan mengajarkan 2 saja gaya, di mana gaya tersebut biasa diajarkan dalam dunia pendidikan, yaitu gaya ortodoks dan gaya obeng. Mengapa Bapak tidak mengajarkan gaya memutar atau gaya spin? Itu karena gaya memutar atau spin itu sebenarnya bagus, tapi itu sangat sulit dilakukan oleh kalian semua yang belum berlatih, karena gaya spin itu biasanya digunakan oleh atlet pada kejuaraan-kejuaraan yang ada. Memang gaya spin itu dapat memiliki tolakan peluru yang paling jauh, tapi hal tersebut akan sangat sulit dilakukan oleh kalian semua jika kalian tidak berlatih sungguh-sungguh. Jadi Bapak hanya mengajarkan 2 yaitu saja, ortodoks dan obeng, karena seperti yang kita ketahui, kita kan di sini belajar. Jadi yang penting kita tahu tekniknya, tahu apa itu tolak peluru. Tidak perlu Bapak ajarkan yang susah-susah. Yang penting kalian paham dan materi tersampaikan. Baik, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang peluru itu sendiri. Nah, ini adalah contoh pelurunya. Peluru sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu kategori junior putra dan putri dan senior putra dan putri. Baik, Bapak akan menjelaskannya mengenai berat peluru yang digunakan. Untuk kelas junior putri itu menggunakan peluru yang beratnya 3 kilo. Kemudian yang putra, junior putra 5 kilo. Terus untuk kategori senior atau kelas senior itu junior putri menggunakan berat peluru 4 kg, sementara untuk putra senior atau kelas senior putra menggunakan 7,25 kg. Langsung saja, sebelum kita praktekkan pembelajaran tolak peluru ini, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan. Pemanasan ini digunakan untuk yang pertama, 1, menghindari cedera. Kemudian memperkuat otot yang digunakan pada saat akan mempraktekkan nanti. Dan yang ketiga, melatih persendian kita, tulang-tulang kita, otot kita, agar tidak kaget atau tidak terkejut. Soalnya banyak sekarang ini orang yang melakukan olahraga tanpa melakukan pemanasan, kemudian setelah melakukan aktivitas olahraga tersebut, badan akan terasa sakit semua, kaku semua. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian gerakan intinya, dan jangan lupa yang terakhir, gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan juga perlu karena untuk melemaskan otot kembali yang telah digunakan untuk praktek, kemudian melunturkan otot kembali. Supaya apa? Peredaran darah lancar, sendi rileks, dan tentu saja peredaran darah di tubuh lancar kembali. Ya, Bapak akan mempraktekannya satu persatu gerakan pemanasan. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama seperti ini. Gerakan seperti ini digunakan untuk mempersiapkan pergelangan tangan kita dalam melakukan tolakan peluru. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cukup. Kemudian gerakan lainnya, gerakan selanjutnya seperti ini. Gerakan seperti ini digunakan untuk memanaskan atau mempersiapkan tangan kita, terutama bahu kita, kemudian lutut kita, supaya siap untuk melakukan gerakan intinya nanti. Ya, hitungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian gerakan selanjutnya intinya juga sama, memperkuat otot tangan dan otot kaki, mempersiapkannya supaya lebih siap pada saat digunakan untuk prakteknya. Gerakan selanjutnya lurus ditekuk, jangan sampai lutut melebihi ujung kaki, karena hal tersebut akan menyebabkan cedera dan membahayakan bagi persendian lutut kita. Hitung ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya sama, tapi kita dorong ke atas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan, jangan lupa lutut tetap di belakang ujung jari, jangan sampai melebihi. Tangan mendorong peluru lurus ke atas seperti ini. Pemanasan, yaitu kita lebih fokus ke satu persatu tangan. Seperti ini gerakannya. Kita seperti mengangkat, gerakan mengangkat tolak, gerakan mengangkat peluru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian yang kiri supaya seimbang juga. Walaupun kita nanti dominan, kalian semua menggunakan tangan kanan dalam melakukan tolakan atau dorongan peluru, kita juga tidak boleh membiarkan atau melupakan tangan kiri, karena tangan kiri ini juga nanti digunakan untuk mengatur keseimbangan, menambah ayunan supaya lemparan kita maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, cukup. Oke. Dalam tolak peluru sendiri ada 7 tahapan atau 7 rangkaian untuk melakukannya supaya gerakan tolak peluru tersebut berjalan dengan lancar dan dapat hasil yang kita inginkan atau mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Yang pertama ada teknik memegang, yang kedua teknik meletakkan, kemudian yang ketiga awalan, yang keempat gerakan kaki, yang kelima gerakan saat kita memutar atau berpindah posisi arah badan, kemudian yang keenam ada tolakan saat menolak peluru itu sendiri, dan yang terakhir adalah gerakan lanjutan atau follow through. Baik, yang pertama kita mulai dengan teknik memegang peluru itu sendiri. Yang ada 3 teknik. Yang pertama seperti ini, ibu jari-jari dibuka sama jaraknya, kemudian dipegang seperti ini. Ibu jari dan jari kelingking berada di samping peluru. Jangan lupa, ini kuncinya, harus ada rongga atau jarak antara telapak tangan kita dengan peluru. Hal tersebut supaya kita dapat seperti gaya pegas atau tolakan saat kita menolak. Kemudian yang kedua yaitu 4 jari ini rapat, kemudian ibu jari agak merenggang atau merenggang. Pegangan seperti ini. Tidak lupa juga ada rongganya, jarak antara peluru dengan telapak tangan. Dan yang terakhir seperti ini, kelingking dan ibu jari berpisah dengan 3 jari ini. Jaraknya dijaga agak jauh seperti ini, teknik pegangnya ya, seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa juga ini ada rongganya, jarak antara peluru. Lanjut ke teknik meletakkannya. Teknik meletakkan peluru itu sendiri yaitu berada di
samping kanan leher. Kalau kita menggunakan tangan kanan berarti di sini depan leher samping kanan. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan kita dominan dengan tangan kiri seperti ini, bawah dagu samping leher atau depan leher. Untuk awalan atau condong, badan condong ke depan, langsung saja kita ke lintasannya. Baik, selanjutnya yaitu awalan. Yang ketiga ya, awalan atau badan condong. Posisi tadi memegang bola dan meletakkan bola di bawah dagu dan depan leher seperti ini. Kemudian kaki kanan condong ke depan, kaki kiri ke belakang, tangan kiri rileks untuk menyeimbangkan seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah awalan dalam tolak peluru untuk gaya O'Brien atau membelakangi seperti ini. Kemudian lanjut, yang keempat adalah gerakan kaki. Lanjutan dari awalan tadi. Setelah awalan gerakan kaki. Tadi awalan kan seperti ini. Seperti ini. Untuk gerakan kakinya, kaki kanan yang di depan ini berpindah posisi ke kaki kiri belakang dengan cara melompat seperti ini. Namun sebelum itu, kaki kiri kita digunakan untuk mengayun ke depan seperti ini. Kemudian mengayun, lompat seperti ini. Ulangi ya. Condong ke depan, kaki kanan condong ke depan untuk gerakan kaki. Tangan kiri rileks depan, tolakan teknik pegangan dan tempat meletakkan harus pas seperti ini. Kemudian kaki kiri ayun ke depan, digunakan untuk mendorong, membantu kaki kanan berpindah ke belakang seperti ini. Seperti ini. Ulangi lagi kalau tidak paham. Jadi jadi kaki kanan berpindah ke kaki kiri yang belakang tadi seperti ini. Itu untuk gerakan kakinya. Baik, selanjutnya adalah berputar, yaitu kita memutarkan badan yang awalnya dari membelakangi lintasan sampai menghadap lintasan. Tadi kan pada saat gerakan kaki kita sudah pada posisi seperti ini. Gerakan tadi pada saat posisi badan condong seperti ini. Seperti ini. Ini ya, gerakan memutar ya. Seperti ini. Tangan kiri rileks, digunakan untuk mengayun dan untuk menciptakan keseimbangan. Seperti ini, supaya hasil tolakan kita lebih maksimal. Ulangi. Seperti ini. Kemudian gerakan keenam yaitu tolakan. Kita langsung menolaknya. Menolak menggunakan teknik yang benar. Menolak diikuti tangan kiri kita, melanjutkannya gerakan ke samping seperti ini. Kemudian ditolak. Kemudian setelah gerakan tolakan, kita lanjut ke gerakan lanjutan atau follow through. Gerakan follow through-nya sendiri mengikuti setelah kita menolak bolanya, kita langsung mengikutinya saja. Gerakan lanjutannya seperti ini. Itu gerakan lanjutannya. Jadi tahapan
untuk melakukan tolak peluru gaya O'Brien itu ada 7 tahapan. Yang pertama tadi cara memegang bola, kemudian bagaimana meletakkan bolanya, posisinya di mana, kemudian ada awalan yaitu badan condong seperti ini tadi, seperti ini, badan condong seperti ini. Kemudian ada gerakan kaki, gerakan kaki seperti ini, lanjut sampai kita memutar seperti ini. Kemudian kita langsung menolak sampai ke gerakan lanjutan atau follow-through-nya. Itu merupakan tahapan bagaimana cara kita untuk melakukan teknik tolak peluru dengan teknik O'Brien atau membelakangi. Baik, lanjut yang gerakan kedua atau teknik yang kedua atau gaya yang kedua, yaitu gaya ortodoks atau gaya menyamping, yaitu gaya menyampingi lintasan. Ya, seperti ini. Ya, sudah. Sama halnya seperti gaya O'Brien tadi, cuma bedanya yaitu posisi badan kita yaitu berada pada samping, tidak membelakangi, namun samping lintasan. Tekniknya sama dari awalan, kemudian pegangan, ya itu sama, cuma gerakannya atau stepnya berbeda. Baik, lanjut yang kedua atau gaya yang kedua yaitu gaya ortodoks, gaya menyamping, menggunakan awalan atau tolakan menyampingi lintasan. Ya, seperti ini contohnya. Teknik pegangan dan teknik meletakkan bolanya sama seperti yang O'Brien tadi, cuma bedanya kita yang O'Brien tadi kita membelakangi lintasan, kemudian kalau yang ortodoks atau gaya menyamping kita menyampingi lintasan. Sama, saya contohkan seperti ini. Seperti ini, kaki tangan kiri rileks seperti ini ya, seperti ini untuk awalan atau badan condong. Kemudian untuk gerakan kaki kanan kita berpindah ke posisi di mana kaki kiri kita berpijak, kemudian kaki kiri kita maju lagi mendekati lintasan tolak peluru tersebut. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini. Lanjut yang kelima yaitu memutarkan badan. Jadi setelah gerakan kaki tadi, kita memutarkan badan yang awalnya menghadap samping, menyampingi lintasan, kemudian menghadap depan lintasannya. Seperti ini. Memutar badan kita sambil tangan kiri kita mengikuti gerakannya untuk menciptakan keseimbangan dan sebagai pengayun supaya tolakan kita atau dorongan peluru kita lebih maksimal. Kemudian yang keenam ada tolakan seperti tadi, tolakan yang sama, tolakannya sama seperti gaya O'Brien membelakangi. Kemudian setelah tolakan lanjut ke gerakan lanjutan atau follow through. Baik, saya akan mempraktekannya dari awal ya, untuk gerakan atau untuk gaya ortodoks atau menyamping seperti ini. Condong,
Baik, langsung saja Bapak akan mempraktekannya di lintasan. Gerakan tolak peluru gaya O'Brien atau membelakangi dan tolakan gaya ortodoks atau menyamping. Baik, langsung saja kita ke lintasannya saja. Oke. Baik, sekarang Bapak akan mempraktekannya di lintasan atau lapangan tolak peluru sendiri. Bapak jelaskan untuk ukuran lapangan tolak peluru. Tolak peluru memiliki diameter lapangan yaitu 2,135 meter. Kemudian untuk vektornya atau lintasannya diambil 45 derajat dari titik pusat lintasan atau tengah-tengah lintasan atau tengah-tengah lapangan tolak peluru itu sendiri. Baik, langsung saja kita akan mempraktekannya mulai dari gaya O'Brien membelakangi dan gaya ortodoks atau menyamping. Baik, kali ini Bapak akan mulai mempraktekannya mulai dari gerakan O'Brien atau gaya O'Brien atau gaya membelakangi lintasan. Seperti ini. Jadi ini satu rangkaian ya, langsung ya. Ingat, kaki kita tidak boleh melewati lapangan tolak peluru ini sendiri. Karena kalau kaki kita sampai melewatinya, menginjak garis seperti ini, itu dis, nggak boleh ya. Baik, saya akan lanjutkan. Yuk. Oke, lanjut. Yang kedua, gaya ortodoks atau gaya menyampingi lintasan. Seperti ini. Pertama, ini rangkaiannya ya. Baik, itu tadi adalah contoh rangkaian gerakan gaya O'Brien atau membelakangi dan gaya ortodoks atau menyamping. Untuk evaluasi sedikit, sudah banyak tadi kalian melakukan gerakan yang benar secara keseluruhan, secara umum benar. Namun tadi juga ada yang salah, terutama pada saat kita melakukan tolakan atau gerakan menolak. Tadi banyak yang seperti ini, seperti melempar peluru, bukan menolak peluru. Banyak yang seperti ini tadi. Nah, itu merupakan gerakan yang salah. Yang benar adalah dengan cara menolak, tidak mengayunkan tangan. Dilihat dari namanya, tolak peluru itu merupakan gerakan menolak peluru, bukan melempar peluru. Jadi seperti ini, gerakan tolak atau gerakan menolak, bukan melempar seperti ini. Tidak ada ayunan, yang ada hanya dorongan, seperti ini. Mungkin itu saja evaluasi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran atau kegiatan pembelajaran materi tolak peluru ini dengan hikmat, dengan tenang, dengan taat, dan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk
pada pertemuan minggu ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan Bapak sampaikan untuk minggu depan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini atau kegiatan pada pembelajaran tolak peluru hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih.